Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurha Fitri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas Muamalah A dengan NIM 11930200036. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebelum pada hal pokok dalam pembahasan kita kali ini, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia, kemudian bagaimana hubungan hukum dan pembangunan ekonomi, serta bagaimana realisasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri. Baik, kita langsung saja kepada subbahasan yang pertama, yaitu bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di 10 tahun belakang ini, itu di tahun 2000 hingga tahun 2010. Namun berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada 10 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1989 hingga 1999. Perkembangan ini terjadi hampir semua lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, dan baitul mal wa tamwil. Dan kemajuan ini juga terjadi di sektor real seperti hotel syariah, multi-level marketing syariah, dan sebagainya. Namun sangat disayangkan perkembangan dalam sektor real tidak diikuti dengan perkembangan dalam bidang hukum atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi syariah masih tertinggal jauh. Padahal pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa adanya pembaharuan hukum. Maka dari itu, dengan memperkuat institusi-institusi hukum adalah prasyarat bagi kemajuan ekonomi atau precondition economic change. Selain itu juga sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial. Nah, dalam hal ini, betapa pentingnya pembaharuan hukum sangat berpengaruh untuk pembangunan ekonomi. Berbincang-bincang mengenai hukum dan pembangunan ekonomi, lalu bagaimana hubungan hukum itu sendiri dengan pembangunan ekonomi? Pada dasarnya, setiap kegiatan atau aktivitas masyarakat diatur oleh suatu undang-undang atau hukum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dan untuk dilaksanakan oleh masyarakat di negara tersebut. Karenanya, hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat di dalam segala aspek, baik dalam kehidupan sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dengan demikian, di mana dalam hal ini reformasi sistem hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum dan ekonomi haruslah terjalin interaksi hubungan yang saling mempengaruhi. Interaksi ini akan menjadi positif jika hukum ditegakkan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Namun interaksi ini akan menjadi negatif jika hukum hanya sebagai alat pembangun semata dan diabaikan serta tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangatlah tertinggal jauh dibandingkan dengan negara muslim lainnya, seperti halnya di Malaysia. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan syariah di Malaysia yang didukung oleh regulasi pemerintah, yaitu Islamic Banking Act di tahun 1983. Beda halnya dengan perbankan syariah di Indonesia yang baru memulai di tahun 1992, yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang dengan berdirinya yang hadir tanpa dukungan peraturan perundang-undangan yang cukup memadai. Dengan hal ini, 10 tahun pertama tidak terjadi perkembangan yang cukup pada sektor perbankan syariah, yang disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat. Perkembangan yang positif barulah terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sehingga dalam hal ini landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat. Lalu bagaimana bentuk realisasi dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini? Awal dari pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini yaitu
Diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 dan mulai beroperasi di tahun 1992. Pada awalnya bank ini dinamakan sebagai Bank Bagi Hasil karena pada saat itu belum ada payung hukum yang menaungi bank syariah di Indonesia ini. Dan pada akhirnya di tahun 1961 hingga 1968, perkembangan bank syariah di Indonesia ini tergolong sangat lambat. Di tahun 1968, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memuat tentang operasi perbankan sesuai dengan syariah. Setahun kemudian, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang pada pasal 10 menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan polisi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya dua undang-undang ini menjadi landasan yuridis eksistensi dalam perbankan syariah Indonesia. Yang dengan hal ini, perkembangan ekonomi syariah berkembang pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya perbankan syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, dan sebagainya. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia sangat positif dan berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi syariah di Indonesia. Maka dari itu, dukungan regulasi dan political will pemerintah ini harus terus didorong dan dipertahankan agar mempercepat tatanan ekonomi yang berkeadilan di Indonesia ini. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.